Ya Pak, kondisi dan juga prospek industri telco di tahun 2025 ini? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Kita tahu bahwa tekanan cukup kencang gitu, dan ketidakpastian juga cukup tinggi. Tapi hampir semua analis itu memprediksikan masih tumbuh gitu, prospeknya masih sangat positif. Karena kalau kita perhatikan apa skenario yang dia tidak tumbuh gitu, apakah karena memang sudah mentok jumlahnya dan sebagainya, seperti tadi disampaikan di pembukaan ya. Surveinya ABGI itu kan sekitar 79,5%. Nah, kalau kita lihat dari perspektif sebaliknya, artinya jumlah masyarakat yang belum terhubung ke internet itu cukup signifikan gitu. Bisa mungkin sampai 60-70 juta penduduk. Jadi di seluruh Indonesia masih segitu yang belum terkoneksi sama sekali ke internet. Belum nanti kalau kita bicara setelah dia terkoneksi, kualitas konektivitasnya gitu. Okay. Nah, ini kemudian kita kemudian bisa mendapatkan clue pertumbuhan broadband. Misalnya apakah dia sudah terkoneksi dengan internet dengan kualitas yang seadanya atau sudah kualitasnya baik. Gitu. Ini akan menarik kalau kita gabungkan misalnya dengan data orang yang mengakses misalnya 4G tahun lalu dan sebagainya yang sudah mengakses 4G, maka kita akan melihat bahwa masih cukup banyak yang belum mengakses 4G. Nah, artinya untuk internet mungkin bisa, tapi untuk internet berkualitas belum gitu. Nah, ini kan masih ada ruang untuk pertumbuhan gitu. Apalagi ketika ini kita breakdown jadi level provinsi gitu. Nah, ada beberapa provinsi yang bahkan kalau tadi rata-rata nasional 79,5% gitu ya. Kalau di breakdown ke level provinsi ada yang masih sekitar 50-an% gitu. Okay. Artinya ini kan ruang untuk tumbuhnya masih sangat besar gitu. Satu hal itu dari segi jumlah. Yang kedua dari segi digitalisasi. Digitalisasi kita sudah sama-sama tahu berapa tahun terakhir ini kita sangat masif ya. Tapi kemudian kalau kita lihat sejauh mana dia sudah merambah ke semua sektor, maka akan mulai kelihatan kondisinya gitu. Ternyata masih banyak sektor-sektor yang proses digitalisasinya masih belum secepat yang lain gitu. Okay. Nah, ini kan termasuk juga ruang untuk tumbuh gitu. Jadi memang lebih logis kalau mengatakan masih ada ruang untuk tumbuh gitu di tengah tekanan dan ketidakpastian global seperti sekarang ini gitu. Oke, di tengah peluang termasuk ruang yang untuk terus tumbuh baik dari segi jumlah, kemudian kualitas internet dan juga tadi dari segi sektor-sektor yang masih banyak yang bisa dimaksimalkan lagi. Apa sih Pak sebetulnya yang menjadi tantangan bagi industri telkonya sendiri? Nah, tantangannya ada beberapa ya. Yang pertama memang kita akui kenapa dia menjadi orang mengatakan tekanannya cukup berat karena memang kenyataannya akhir-akhir ini OPEX-nya itu memang naik terus gitu. Biaya operasional itu naik terus gitu. Penyebab kenaikannya apa Pak? Penyebab kenaikan bisa macam-macam karena memang inflasi gitu ya. Okay. Karena inflasi kemudian depresiasi rupiah gitu, kemudian biaya perangkat juga mahal dan seterusnya gitu. Termasuk juga beban-beban regulasi. Gitu. Okay. Beban regulasi seperti misalnya yang sering disuarakan oleh industri itu kan beban untuk biaya-biaya regulasi seperti biaya frekuensi, biaya kemudian apa yang kemudian kita kenal dengan istilah PNBP, pendapatan nasional bukan pajak itu. Beberapa hari yang lalu ada pengumuman bahwa PNBP terbesar dari sektor digital itu terbesar dibandingkan dengan seluruh sektor yang lain. Itu kan memberikan kita sinyal bahwa digital itu penting gitu. Ya. Cuman besarnya itu ternyata ketika dilihat dari perspektif lain ini kemudian menjadi beban yang sangat signifikan bagi industri. Dan itu semua juga sudah tahu itu. Beban itu sudah sering disuarakan mungkin 5 tahun terakhir ini, cuman belum ada. Sudah dikomunikasikan kepada pemerintah Pak? Sudah sama-sama paham. Baik industri paham, pemerintah paham, cuman langkah-langkah agresif yang signifikan untuk mengatasi masalah itu belum kelihatan gitu. Nah, sehingga ini jadi tantangan kedua ya. Yang ketiga tentunya adalah memang persaingan gitu ya. Okay. Karena kita lihat salah satu ukurannya ukuran harga yang harga layanan itu ya. Itu kan nanti ujungnya adalah ARPU ya, average revenue per user gitu. Aslinya Indonesia itu sudah cukup rendah sebetulnya gitu. Tapi kalau kita lihat ARPU tahun 2025 awal ya Q1 dibandingkan dengan 2024 itu ternyata turunnya cukup signifikan gitu sampai sekitar yang saya pernah dapat itu sekitar mungkin 5% turunnya gitu. Dan Indonesia sudah menjadi mungkin salah satu yang terendah di ASEAN gitu dalam konteks revenue per user gitu. Iya. Nah, ini kan tekanan juga akhirnya buat apa yang menyebabkan penurunan hingga 5% tersebut Pak? Ya persaingannya ketat itu. Persaingannya sangat ketat.
persaingan sangat ketat, sementara tekanan beban yang sudah pastinya itu kan ada gitu ya, seperti itu. Jadi satu sisi dipaksa untuk harganya rendah gitu ya, cuman dipaksa untuk tumbuh juga begitu. Nah itu tantangan yang apa namanya, yang ketiga. Yang keempat tentunya ya kalau konteks broadband ya tantangan ketersediaan sumber daya ya, khususnya ketersediaan frekuensi. Frekuensi masih ada yang akan dilelang, tapi kan belum tersedia. Selama belum tersedia di pasar, berarti dia belum bisa dimanfaatkan gitu kan. Kemudian pertanyaannya, kalaupun memang dia dilelang, apakah terjangkau atau tidak dan sebagainya. Itu salah satu tekanan yang lain. Gitu. Selain beban-beban regulasi, tadi Anda sempat mengatakan terkait dengan pelemahan nilai tukar dan juga inflasi. Seberapa besar sih atau seberapa signifikan ini berpengaruh pada operasional industri telco? Karena kalau secara perangkat kan ya, secara perangkat itu kita kan memang importir semua gitu, ya kan. Jadi harganya kan harga dari luar semua ya gitu. Mungkin kalau perangkat telco 70% sekarang yang berada di masyarakat itu dari apa namanya vendor Cina gitu. Kalau mungkin nanti ditambah sekian persen dari vendor dari Amerika atau dari Eropa dan sebagainya gitu. Sehingga ketika ada perubahan nilai tukar atau inflasi itu akan langsung berimbas tentunya di situ gitu. Lalu bagaimana industri telco bersiap untuk menghadapi volatilitas, Pak? Nah, yang jelas tidak bisa diselesaikan sendiri gitu ya. Industri sepenting ini dan sebesar ini tentunya kata pentingnya adalah kolaborasi gitu ya. Kolaborasi pertama kolaborasi pemerintah dengan industri. Yang kedua adalah efisiensi. Efisiensi. Seperti kita tahu di tengah carut marutnya kondisi sekarang ini memang inefisiensi itu masih cukup terasa gitu. Misalnya duplikasi jaringan dan sebagainya itu kan bentuk inefisiensi gitu. Semuanya sudah melihat bahwa ini perlu diefisienkan gitu kan. Cuma ternyata langkah ke sana juga tidak mudah. Makanya kemarin kita beberapa bulan yang lalu melihat beberapa operator pemain besar akhirnya untuk dia kerjasama antar pelaku usaha susah, akhirnya sampai merger akhirnya gitu. Kalau merger otomatis kan lebih mudah gitu ya seperti itu kan. Nah mudah-mudahan mergernya beberapa pelaku industri ini kemudian diikuti dengan efisiensi efisiensi operasional dan efisiensi capital expenditure juga gitu seperti itu.